Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nina Eza Septiana, BP 1810923016, UTS Mekrek 4 kelas A, nomor absen yaitu 29. Di sini yaitu kita disuruh menganalisis struktur rangka batang. Sebelumnya itu kita harus membuat 5 sketsa gambar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada gambar rangka batang. Di sini gambar rangka batangnya terdapat 9 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu terdapat 2 beban pada titik 4 dan 5, dan terdapat 6 join pada rangka batang tersebut. Dan luas penampang 10, dan elastisitasnya 100. Kemudian pada gambar 2, yaitu untuk menjelaskan gaya BB. Pada gambar B ini, yaitu ditulis dengan notasi huruf besar, ada di setiap titiknya ada sumbu horizontal, vertikal, di mana lebih baik kita memulai dari bebas terlebih dahulu. Sumbu bebas dilambangkan dengan B, yaitu DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, DB8, dan DB9. Kemudian dilanjutkan dengan perletakan yang terdapat dalam rangka batang kita, yaitu ada 3, DP1, DP2, dan DP3. Selanjutnya yaitu pada gambar C, ini ditulis dengan notasi huruf besar juga D. Penulisannya sebaiknya dimulai dengan sumbu bebas terlebih dahulu, yaitu DB1, DB2, DB3, DB4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, kemudian dilanjutkan dengan perletakan, sumbu perletakan D10, D11, dan D12. Selanjutnya sketsa yang D, yaitu ditulis menggunakan notasi huruf kecil, di mana D1, D2, D3, D4 mengikuti sumbu global, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, dan D4 untuk seluruh elemen-elemennya, di mana elemen pada sumbu D ini yaitu berdiri sendiri. Kemudian gambar yang E, yaitu ada notasinya huruf U kecil, yaitu menandai perpindahan sumbu lokal pada level elemen. Sumbu ini terletak pada sumbu lokal yaitu sejajar dengan batangnya, atau sumbu lokal disebut juga dengan sumbu batang. Itu U1, U2, U3, U4, U5, U1, U2, U3, U4, sama dengan yang gambar yang D, untuk meletakkan setiap U1, U2, U3, dan U4-nya. Lalu selanjutnya kita menyusun vektor tujuan. Untuk tabel yang pertama, bandingkan gambar D ke gambar B. Di mana ada D1, D2, D3, dan D4. D basanya yaitu untuk semua elemen kita, itu 1 sampai 9. Yang pertama, gambar D dengan gambar B. Kan D1, D2, D3, D4. Yang gambar B, untuk yang elemennya kan elemen 1. Jadi dilihat dulu elemennya, berarti yang ini. D1, D2, D3, D4. Berarti DB1, DB2, DB3, DB4. DB1, DB2, DB3, DB4. Lalu selanjutnya elemen yang kedua, yang ini. Berarti D1, D2, D3, D4. DP1, DP2, DB1, DB2. DP1, DB2, DB1, dan DB2. Elemen 3. Yang ini. Berarti gambar D-nya D1, D2, D3, D4. DB1, DB2, DB5, DB6.
D1, DB2, DB5, DB6, begitu seterusnya sampai elemen ke-9. Lalu tabel selanjutnya bandingkan gambar D ke gambar C, di mana yaitu juga terdapat 9 elemen. Jadi kita lihat gambar D, ini elemen 1 ya, D1, D2, D3, D4, dan gambar C-nya D1, D2, D3, D4. Jadi D1, D2, D3, D4. Elemen 2 batang ini D1, D2, D3, D4, berarti D10, D11, D1, D2. D10, D11, D1, D2, batang ketiga yaitu, nah ini, batang ketiga, berarti D1, D2, D3, D4, D1, D2, D5, D6, D1, D2, D1, D2, D5, D6, begitu seterusnya sampai ke elemen 9. Dan selanjutnya untuk menentukan tabel vektor tujuan yaitu salin saja tabel yang di atas ke bawah tapi menghilangkan D-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 5, 6, sampai ke elemen 9. Setelah itu kita lanjutkan ke perhitungan level elemen. Perhitungan level elemen ini yaitu untuk elemen pertama, di mana IL ini adalah nomor elemen dan L itu adalah panjang batang kita, dan ini adalah cosnya 3 per L, sin-nya adalah 0 per L, dan luasnya 10, desimasinya 100, di mana titik 2 pada matcat ini yaitu digunakan untuk mendefinisikan. Untuk selanjutnya tentukan matriks kekakuan dan vektor beban dalam arah sumbu lokal. Di mana untuk rumusnya telah didapatkan yaitu KIL titik 2 sama dan dibuat matriks yaitu E kali A per L 0 min E kali A per L 0 0 0 0 dan min E per A min E dikali A per L. Lalu untuk mendapatkan hasil KIL ini yaitu KIL sama dengan pada matcat langsung kita samaringan dan dia langsung mendefinisikan berapa hasilnya. Lalu untuk FIL didefinisikan dengan matriks 0000. Selanjutnya tentukan matriks transformasi yaitu RIL, cos sin cos 000 cos x sin x 00 min sin x cos x dan RIL. Dan untuk hasil RIL ini pada matcat setelah didefinisikan rumusnya, lalu untuk mencari hasilnya itu langsung ditekan sama dengan dan nanti keluar hasilnya. Lalu transformasikan matriks kekakuan dan vektor beban ke arah sumbu global dengan rumus yang telah didapatkan sebelumnya yaitu KSIL titik 2 RIL transpose dikali KIL dikali RIL, dan rumus FSIL sama dengan RIL transpose dikali FIL. Di mana untuk mendapatkan hasilnya KSIL sama dengan matcat akan langsung menerjemahkan dari rumus yang kita buat di atas, begitu juga dengan hasil FSIL. Dan untuk elemen 2 ini kan nomor elemennya 2, panjangnya dapat dilihat. Yang kedua berarti panjangnya L-nya adalah 4. L-nya adalah 4. Selanjutnya tinggal pastikan saja rumus yang di atas tadi, lalu diganti angka cos dan sin-nya sampai elemen ke-9. Selanjutnya perhitungan pada level struktur, di mana susun vektor tujuan untuk setiap elemen. Kan ada destinasi 1, karena kita ada 9 elemen, berarti destinasi 1, 2, 3, sampai 9. Di mana berdasarkan berarti destinasi 1 pada vektor tujuan tadi, pada elemen satunya 1, 2, 3, 4. Tulis berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian destinasi 2-nya 10, 11, 1, 2. 10, 11, 1, 2. Dan destinasi 3 1, 2, 5, 6.
1, 2, 5, 6. Lalu begitu seterusnya sampai 9. Selanjutnya rakit matriks kekakuan dan vektor beban ke level struktur. Di sini riset matriks kekakuan global, di mana nil itu adalah jumlah elemen, yaitu ada 9, dan NB ini adalah jumlah yang sumbu bebas tadi, juga ada 9. Kita bisa lihat pada gambar B, bebas berarti 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian yang untuk NP itu adalah jumlah yang ada perletakan. Perletakan pada gambar B ini ada DP1, DP2, dan DP3. Berarti ada 3. Dan kemudian yang ND itu adalah jumlah keseluruhannya. Berarti NB ditambah NP. Berarti 9 ditambah 3. Jadi 12. Bisa kita lihat pada gambar C yaitu sampai 12 nomornya. Selanjutnya yaitu rakit matriks kekakuan global dari matriks kekakuan pada level MN, di mana ini ada ditulis dengan KBB. KBB tersebut merupakan kekakuan pada bebas-bebas, di mana untuk penulisannya KBB ini merupakan subscribe, jadi ditulis dengan di Matcat menggunakan titik. Untuk itu kita harus menulis rumusnya, yaitu untuk IL 1 sampai nil, untuk I-nya 1 sampai 4 merupakan baris, to for J 1 sampai 4 kolom, dan ini merupakan kolom dan baris. Yang I sama dengan des IL, I, J sama dengan desi LJ, kemudian continue ya, dilanjutkan jika I lebih besar dari NB, dan continue jika J besar, dilanjutkan besar dari NB. KBBIJ, di mana KBB ini adalah subscribe, ditulis dengan titik, jadi diketik K, lalu titik, lalu diketik BB, dan I, J ini adalah indeks, di mana cara penulisannya di Matcat ini yaitu menggunakan kurung kurawal. Kemudian sama dengan KBBIJ ditambah KS, IL, I, J, dan KBB. Jadi untuk mencari KBB ini, untuk mendapatkan hasilnya yaitu ditulis K titik BB, kemudian langsung saja ditekan sama dengan, maka Matcat akan langsung menampilkan hasilnya. Dan apakah ini kita yakin sudah betul atau benar, bisa menentukannya dengan cara lihat sepanjang diagonal ini. Nilainya itu harus lebih besar dari 0. Dan ini merupakan cerminan min 333,33, min 33,33, min 33,33, min 33,33, min 250, min 250, min 7, min 72, min 72, min 128, min 128, dan ini merupakan cerminan. Setelah itu kita lanjut ke riset vektor beban global, di mana I-nya yaitu didefinisikan 1 sampai NB dan FBI, di mana B subscribe ditulis dengan titik, dan I-nya ini adalah indeks atau nomor. Kita mulai dari 0. Riset vektor beban global dari vektor beban pada level elemen. Nah, kita harus membuat metode rumus sederhananya dengan FB sama dengan for IL 1 sampai NL, for I1 sampai 4, I sama dengan destinasi yang sudah kita buat pada struktur tadi, IL 1, kemudian ILI, kemudian continue jika 1 lebih besar dari NB. FBI sama dengan FBI ditambah FSIL kecil dari FSIL I, kemudian FB. Jadi untuk mendapatkan hasilnya, langsung saja kita buat pada Matcat, yaitu FB sama langsung saja kita tekan sama dengan, maka otomatis Matcat akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya tentukan vektor beban titik dalam arah sumbu global, di mana I sama didefinisikan sama dengan 1 sampai NB, dan FCI sama dengan 0, di mana F ini adalah merupakan beban atau gaya yang terdapat pada rangka struktur batang kita yang tadi, di mana pada ini terdapat beban, yaitu 5 beban yang pertama,
bandingkan gambar A dengan gambar C. Berarti beban 5 terletak pada D6. Jadi penulisannya di Matcat, penulisannya di Matcat. Jadi FJ6 min 5. Kenapa min 5? Karena beban tersebut mengarahnya ke bawah dan asumsi kita yaitu D6 ke atas. Jadi karena berlawanan dia min. Karena dia arah ke bawah min. Dan untuk yang kedua, beban yang kedua yaitu juga min 5. Bandingkan gambar A dengan gambar C, yaitu beban yang satu lagi yang 5 terdapat di D8. Jadi karena di D8 berarti FJ8 yaitu min 5, banding min 5. Kenapa min 5? Karena mengarah ke bawah jadi min. Lalu tambah vektor beban titik dalam vektor beban global, di mana I definisikan 1 sampai NB, FBI rumusnya itu FBI ditambah FJI. Kemudian hasil FB langsung saja FB dikatakan sama dengan, kemudian Matcat akan mengeluarkannya. Selanjutnya tentukan perpindahan yang terjadi pada arah bebas, yaitu perpindahan atau deformasi. Ya, dengan rumusnya yaitu DB sama dengan L soft. L ini linear soft, jadi L ini L kecil. KBB, FB. Jadi untuk DB sama dengan, langsung saja dengan sama dengan. Selanjutnya tentukan perpindahan yang terjadi pada semua titik. Yaitu dengan I besar didefinisikan 1 sampai ND, dan I besar sama dengan 1 sampai NB, DI sampai 0, didefinisikan mulai dari 0, dan DI besar sama dengan rumusnya DI ditambah DBI. Kemudian didapat hasil perpindahan D, diketik D langsung sama dengan, dan kemudian ini hasilnya. Selanjutnya kita lanjut kepada perhitungan reaksi perletakan. Untuk tentukan kontribusi reaksi perletakan di tiap elemen. Untuk di elemen 1, nomor elemennya berarti kan 1. Jadi ditulis untuk membuat program sederhananya for I 1 sampai 4. I sama dengan dash LI. DI sama dengan DI dan D. Untuk rumus mencari F, PIL didefinisikan rumusnya sudah dapat tadi min Fs IL ditambah Ks IL dikali D. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya yaitu FIL, hasilnya langsung tekan tulis FIL kemudian kurung kurawal sama dan langsung tekan sama dengan, maka akan langsung keluar hasilnya, di mana hasilnya ini selalu bernilai positif negatif. Kemudian untuk elemen 2 tinggal copy saja yang elemen 1, kemudian kopikan di bawahnya, lalu tinggal ditukar saja elemennya yaitu IL2 untuk elemen 2, dan otomatis yang di bawahnya akan berganti menjadi 0, 0,5, 0,5 yaitu positif negatif, begitu seterusnya sampai elemen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan elemen kita kan tadi 9, jadi sampai elemen 9. Selanjutnya tentukan reaksi perletakan berdasarkan kontribusi dari tiap elemen dengan merakit kontribusi tersebut ke level struktur. I sama dengan I1 NP R, kemudian reaksi perletakan I dimulai dari 0, di mana untuk kita buat program sederhananya RP, reaksi perletakannya for untuk IL 1 sampai NL, untuk I 1 sampai dengan 4I sama dengan dash ILI ke dilanjutkan atau continue jika satu kecil sama dari atau besar kecil sama dari atau sama dengan NB, dan J sama dengan I dikurang NB. Kemudian RP yang J besar sama dengan RP, J ditambah FP ILI RP. Kemudian akan dikeluarkan hasil reaksi peletakannya dengan ketik R, kemudian titik P,
Kemudian langsung saja tekan sama dengan, lalu akan langsung keluar hasilnya 0,55. Bisa dilihat pada gambar B, di mana reaksi peletakannya ada 3 item, ada 3 DP1, DP2, dan DP3. Selanjutnya, perhitungan gaya dalam. Tentukan gaya dalam pada tiap elemen. Jadi untuk elemen yang pertama, yaitu IL-nya nomor elemennya 1, kita juga membuat program sederhananya, yaitu dengan D untuk I, E 1 sampai 4, I sama dengan des IL, I, DI sama dengan D besar dengan I, dan D untuk U, RIL dikali D rumusnya. Kemudian untuk rumus FAIL sama dengan F min FIL ditambah KIL dikali U. Kemudian untuk hasil gaya dalam setiap elemen ini, FA, kemudian kurung kurawal IL, kemudian ditekan sama dengan langsung muncul hasilnya. Karena sudah didefinisikan rumusnya di atas. Jadi 7,50 min 7,50. Dan untuk elemen 2 juga sama, untuk elemen 1 di copy saja, kemudian dipastikan. Lalu kita tukar saja IL-nya ini menjadi 2 kan untuk elemen nomor 2. Kemudian otomatis hasilnya akan berubah. Begitu juga dengan elemen 3, elemen 4, elemen 5, 6, 7, 8, 9. Karena kita 9 elemen. Jadi untuk semua elemen gaya dalamnya sudah didapat. Kemudian untuk yang terakhir kita akan meresume gaya dalam pada setiap elemen. Di mana untuk kita program sederhananya yaitu var titik 2 untuk IL, I sampai L untuk I1 sampai 4. var I, IL sama dengan FAIL, ya ini tetap yang buatnya pakai kurung kurawal, dan I kemudian var. Lalu untuk hasilnya didapat sebagai gaya dalam var, langsung saja tekan sama dengan, maka akan otomatis akan tersedia isinya untuk gaya dalamnya. Di sini didapat gaya dalamnya min 7,5, berarti tekan, dan min 5 tekan 6,25 tarik 0, yang tarik tekan 0, tarik. Jadi untuk yang bernilai positif berarti itu tarik, dan yang bernilai negatif berarti itu tekan. Baiklah, sampai di sini videonya penjelasan mengenai analisis struktur rangka batang pada UTS kali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.